Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya share screen dulu. Oke, saya lanjut di materi berikutnya, yaitu percepatan gravitasi. Terakhir itu kan kita bahas tentang gaya gravitasi beserta contoh soalnya. Nah, untuk menentukan berapa besarnya gaya gravitasi, kita sudah dapatkan persamaannya bahwa F itu sama dengan G kali M1 M2 per R pangkat 2. Nah, misalnya kalau kita mencari berapakah gaya gravitasi yang dialami sebuah benda di permukaan bumi, nah berarti kan rumusnya itu G kali massa benda, ini massanya belum dicoret dulu ya, G kali massa benda dikali massa bumi per jari-jari bumi pangkat 2. Nah, kenapa kita pakai jari-jari bumi? Karena bendanya berada di permukaan bumi. Nah, kan rumusnya F dari dari hukum Newton itu sama dengan M kali A. Dengan M ini adalah massanya benda dan A adalah percepatan. Nah, terus kalau kita mau tentukan berapa nilai A-nya, berarti M-nya ini yang di sisi kiri kita coret dengan M yang di sisi kanan. Kenapa bisa dicoret? Karena M yang di sisi kiri ini adalah massa benda, yang di sebelah kanan juga adalah massa benda. Jadi ini saling meniadakan. Terus kita bisa dapatkan bahwa A atau percepatan, tapi karena kita bahas tentang percepatan gravitasi, jadi ada buku yang menuliskan ini bukan A saja, tapi dia tulis G juga, kayak begini. Karena kita tahunya kemarin simbol dari percepatan gravitasi itu adalah G kecil. Nah, jadi percepatan gravitasi rumusnya itu G kali massa bumi per R bumi pangkat 2. Nah, ini untuk percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, bagaimana kalau kita mencari percepatan gravitasi di permukaan planet lain? Berarti di sini diganti massanya planet dengan jari-jarinya planet untuk percepatan gravitasi di permukaan planet. Nah, terkadang percepatan gravitasi itu biasa juga disebut sebagai kuat medan gravitasi. Jadi, kenapa disebut sebagai kuat medan gravitasi? Karena daerah di sekitar kuat medan tersebut atau daerah yang masih terlingkupi oleh kuat medan gravitasi itu masih mengalami atau masih terdampak oleh gaya gravitasi. Jadi, kalau masih berada dalam kuat medan gravitasi, berarti masih mengalami gaya gravitasi. Seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah dengarnya itu kuat medan magnet. Nah, kalau medan magnet itu berarti di daerah situ masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, kalau di sini berarti masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ini PPT-nya sudah di-post kok di e-learning dari dulu. Dari hari apa itu ya saya post? Hari Minggu kah atau hari Senin, saya tidak ingat. Bukan minggu yang ini. Salah ya. Ini hari Sabtu kan? Saya postnya tuh, kita kan ketemu hari Selasa ya. Kemarin. Iya, kita ketemunya kan hari Selasa. Iya, saya postnya kalau bukan hari Minggu, hari Senin. Ustaz, Ya. Hari Minggu, hari Minggu. Oke, kita lanjut di contoh soal. Nah, ini contoh soal yang masih biasa-biasa saja dulu. Yang nomor 1,
Berapakah besar percepatan gravitasi di sebuah titik terletak pada jarak 3 meter dari sebuah benda yang masanya 15 kg. Nah, sama seperti yang ini tadi, karena bendanya yang menjadi pusat gravitasinya, berarti rumus yang tadi ini bukan lagi pakai rumus massa bumi, tapi massa benda. Terus R bumi ini diganti dengan R jarak dari massa benda tersebut ke titik yang 3 meter ini. Jadi kalau dihitung-hitung, saya tulis dulu di papan tulis ya. Kayaknya terlalu jauh nih. Tidak. Jadi ini rumusnya biasa saja. Jadi kalau dicari percepatan gravitasinya, berarti tetapan gravitasi kali massa benda per jarak dari benda pangkat 2. Nah, tetapan gravitasi itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11, massa benda 15, jarak dari benda itu 3 pangkat 2. Berarti di sini 6,67 dikali 15 per 9. Ini hasilnya, saya lupa pegang kalkulator. Atau kalian hitung sendiri dah. Nah, berdasarkan yang Anda lihat ini, jadi besarnya percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh benda yang bermassa 15 kg itu pada jarak 3 meter, besarnya itu sama dengan 11,167 kali 10 pangkat min 11 meter per sekon kuadrat. Kalau ada buku lain yang pakai satuan ini, atau Newton per kilogram, ini sama saja ya. Jadi yang saya mau tekankan itu adalah sebenarnya ada percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh tiap benda di permukaan bumi ini, maupun tidak berada di permukaan bumi, tapi besarnya kalau bendanya itu memiliki massa yang kecil, ya percepatan gravitasi yang dihasilkan juga kecil. Kenapa bumi bisa menghasilkan percepatan gravitasi yang besar? Karena massanya bumi besar. Jadi kalau semakin besar massanya suatu benda tersebut, maka efek dari massa tersebut terhadap percepatan gravitasinya juga semakin besar. Seperti itu. Kalau bahasa tidak bagusnya tuh bagaimana? Aduh, nyangkut di kepalanya saya. Saya lupa lagi. Nyangkut, sorry. Saya lanjut saja dulu. Ini untuk hitungannya biasa saja ya.
Masih bisa mungkin diikuti. Ya Allah, nggak ada yang nyahut. Efek tidur kah? Efek cuaca kah? Ustadz, Ya. ada yang dikonfirmasi kayaknya. Ini sudah nggak aktif ya. Tunggu loh. Oh, aktif kok auto admit-nya. Kenapa tidak ada? Aktif kok auto admit-nya. Kenapa? Tahu lah. Oke, saya lanjut lagi di soal berikutnya. Berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda yang berada di 200 km di atas permukaan bumi? Nah, untuk data seperti ini cukup menyulitkan untuk dikerja. Misalnya, kalau kita tidak hafal berapa massa bumi dengan jangan pakai tidak hafal dulu, kita pakai yang hafal dulu. Nah, kan tadi datanya saya sudah kasih di bagian awal ini. Massa bumi itu 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Kalau jari-jari bumi itu 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Misalnya kalau kalian hafal untuk soal yang bagian 2 ini, nah cara menentukannya ya alhamdulillah bisa dengan mudah ditentukan. Nah, masalahnya itu nanti kalau misalnya kalian tidak hafal. Tadi 6,38 sama 5,9. Oke, masanya bumi itu 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Terus jari-jarinya bumi itu 6,38 kali 10 pangkat 6. Terus jarak benda dari permukaan bumi, R benda, saya tulis R kecil saja ya. R benda itu 200 km dari permukaan bumi. Yang ditanya berapakah percepatan jatuh bebasnya untuk benda yang berada di titik 200 km. Nah, cara menentukannya ini untuk yang menghafal tetapan ini, cara menentukannya berarti A atau pakai G saja, karena kita tadi pakai G. Jadi percepatan gravitasinya, konstanta gravitasi massa bumi per, di sini bukan lagi jari-jarinya bumi karena bendanya itu tidak berada di permukaan bumi. Jadi kalau bendanya itu berada di permukaan bumi, bendanya itu berada di permukaan bumi, berarti jari-jari yang kita pakai itu adalah jari-jarinya bumi. Tapi karena bendanya berada di atas sekitar 200 km, berarti jari-jarinya ini, jari-jarinya bumi harus ditambahkan dengan angka 200 km ini untuk dimasukkan ke persamaan yang ini. Jadi R-nya ini jarak dari pusat massa bumi atau pusat massa benda ke titik benda. Jadi R-nya bumi tadi ini harus dijumlahkan dengan yang 200 km. Nah, ini yang kita pakai untuk perhitungan tersebut. Jadi di sini saya simbolkan R saja. Dengan R adalah R bumi, ini pangkat 2 ya, ditambah dengan R, ini pangkat 2. Sampai sini? Paham Ustaz. Oke, terus kita lanjut. Ini tinggal dimasukkan angkanya. Masanya bumi 5,98.
R bumi ini karena dalam meter berarti yang 200 km kita ubah dalam meter juga. Jadi 200.000 km atau 2 kali 10 pangkat 5 km. Meter. Terus ini nih yang bermasalah karena basis yang di bawah yang R ini basisnya itu, bukan basis ya. Apa sih namanya ini? Eksponennya. Tahu lah. Ini basis, ini tahu apa nih? Yang basis itu 10. Apa sih namanya kalau sepaket begini? Ayo dong. Saya enggak terlalu jago matematika. Taulah. Basis itu 10, 5 itu pangkatnya. Pokoknya yang inilah. Kalian juga enggak ingat ya. Jadi ini yang R kecil ini dia kan pengalinya itu 10. Notasi ilmiahnya itu 10 pangkat 5. Kalau R bumi itu notasi ilmiahnya 10 pangkat 6. Nah, jadi supaya bisa disamakan berarti ini harus di notasi ilmiahnya, kalau mau dijumlah notasi ilmiahnya harus sama dulu. Ini entah yang R bumi diubah ke 10 pangkat 5 atau R jari-jari letak bendanya itu yang diubah ke 10 pangkat 6. Kalian prefernya itu kemana? Ayo, nggak nyahut. Kalian sukanya diubah kemana? R-nya, R kecil ini diubah ke 10 pangkat 6 atau R bumi yang diubah ke 10 pangkat 5? R kecil saja, Ustaz. Saya saja yang tentukan. Waduh. Makin one way aja nih barang. Jadi saya ubah saja yang ini jadi 0,2 kali 10 pangkat 6 meter. Jadi kalau dijumlahkan ini hasilnya 6,58 kali 10 pangkat 6 terus dipangkat 2. Terus ini kita operasikan. Jadi yang kita kali itu yang ini nih. 6,67 dikali 5,98 dibagi dengan 6,58 pangkat 2 untuk notasi ilmiahnya. Nanti kita hitung belakangan. Dapatnya itu 0,92. Saya pakai 3 angka di belakang koma. Dikali. Ini nanti kan dapatnya 10 pangkat 12. Ini. Terus ini 10 pangkat min 11 ketemu dengan 10 pangkat 24. Ini 10 pangkat 13. Terus 10 pangkat 13 dibagi dengan 10 pangkat 12. Berarti ini sisa 10. Berarti kalau 10 dikali dengan 0,921 berarti hasilnya itu 9,21 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gravitasi di ketinggian 200 km dari permukaan bumi itu sebesar 9,21 meter per sekon kuadrat. Nah, itu kalau kita hafal tetapan-tetapan ini yang 5,98 dan RB yang 6,38 kali 10 pangkat 6. Nah, ini kalian screenshot dulu atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Tidak ada ya? Ini pada diam-diam semua sih. Bagaimana kalau kita tidak hafal angkanya? Angka dari massa bumi dan air bumi. Kalau kita tidak hafal, kita pakai persamaan ini. G di permukaan bumi, kita simbolkan G1, berbanding dengan G di ketinggian 200 km, itu sama dengan G M bumi per R bumi pangkat 2 berbanding G M bumi per R jarak dari pusat bumi ke ketinggian 200 km. Nah, kalau pakai perbandingan seperti ini, yang kalian butuhkan itu berapakah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ini yang kalian butuhkan. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, berarti kalian harus tuliskan di soal tersebut atau di jawabannya kalian bahwa percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi itu kita ambil angka yang paling mendekati ya, 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang G1-nya kita masukkan angkanya itu 9,81. Ada juga buku yang pakai 9,8. Kalau buku yang saya pakai sebagai acuan itu dia pakai 9,8. Prefernya tuh kita ikut buku saja. 9,8 berbanding G2 itu sama dengan, karena ini perbandingan berarti konstan satuan yang bernilai besaran yang bernilai sama bisa dieliminasi. Caranya itu ini G-nya ini kan bernilai sama, terus MB massa bumi ini juga bernilai sama, berarti sisa 1/R bumi pangkat 2 ditambah 1/R, ini R adalah R bumi pangkat 2 ditambah R. R apa nih? R. Sorry, pangkat 2 yang tidak terus. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan angkanya 9,8 banding B2 sama dengan ini, salah simbol. Jadi kalau perbandingan seperti ini berarti bagaimana nih caranya? Kalau dibagi kayak begini, mengertikah kalau pembagian pecahan? Pada diam semua, padahal ya tidak kan? Diubah ke perkalian, Ustaz. Nah, caranya diubah ke perkalian? Penyebutnya dari pembilang. Yang mananya yang diubah jadi yang mananya yang dibalik? Yang sekarang yang RB tambah R 42 itu. Oke. Berarti di sini diubah jadi RB tambah R. Ini yang pangkat 2 per RB pangkat 2. Oh, ternyata soal ini cara pengerjaan ini juga membutuhkan tetapan jari-jari bumi. Kalau kita tidak hafal massa bumi, ternyata tidak solutif juga ya. 9,8 berbanding G2 sama dengan ini kita jumlahkan yang tadi 6,58 kali 10 pangkat min 6 pangkat 6 per ini 6, berapa? 38 kali 10 pangkat 6. Terus ini di pangkat 2. Jadi 9,8 banding G2 sama dengan saya ubah bentuknya ini ya. Itu kan sama dengan 9,8 dibagi G2 sama dengan
ini 6,58 kalau dibagi dengan mana nih Pak kalkulatornya saya. Kalau 6,58 kita bagi dengan 6,38 itu hasilnya 1,03. Nah, terus kalau ini kita cari G2-nya, berarti G2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah sini, terus 1,031 ini kita kasih turun ke bawah. Jadi 9,8 dibagi 1,031 itu sama dengan percepatan gravitasi keduanya. Berarti 9,8 kalau dibagi dengan 1,031, oh ternyata lebih besar ini. Oh, lupa di pangkat 2. Astagfirullah. Maaf ya, saya lupa pangkat 2 kan. Ini 1,031 ini di pangkat 2 dulu. Berarti di sini saya tulisin saja. Jadi 9,8 dibagi 1,031 dibagi 1,031 lagi. Nah, dapatnya itu 9,21 kali 10 pangkat enggak ada kali 10 pangkat enggak lagi. Sampai sini saja. Jadi dapatnya 9,21 meter per second kuadrat. Jadi cara mengerjakan soal yang cara keduanya itu berarti kalian tetap harus hafal ininya jari-jari bumi. Jadi yang pertama itu kalian harus hafal massa bumi, yang cara pertama tadi massa bumi dengan jari-jari bumi. Kalau cara kedua ini kalian harus hafal jari-jari bumi dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi tinggal kalian nih, kalian lebih prefernya tuh, lebih sukanya tuh ke cara pertama atau cara kedua. Tidak ada yang mau bertanya? Ustadz, Iya. kalau usah bertanya tadi itu boleh. Tentang apa? Bertanya yang cara satu itu ada yang belum dipaham soalnya. Oh, cara yang pertama. Kalau cara yang pertama langsung pakai ini saja. Yang G sama dengan tetapan gravitasi massa bumi per R yang ini nih. Pakai R ini. RB tambah R pangkat 2. Ini langsung dihitung biasa. Kalau yang cara kedua ini dipakaikan perbandingan. Kalau ini dihitung biasa saja. Massa buminya kan ada tadi yang saya terangkan itu 5,8 kali 10 pangkat 24 kg. Ya Ustadz.
Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya makin pasif ya belajar begini. Oke, bagian ketiga. Jika percepatan gravitasi di permukaan suatu planet sama dengan G, berapakah percepatan gravitasi suatu titik yang berjarak R dari permukaan planet, di mana R adalah jari-jari planet? Nah, kalau mengerjakan soal yang nomor 3 ini, kita pakai cara kedua yang tadi untuk soal nomor 2. Karena yang diberikan keadaan pertamanya itu adalah percepatan gravitasi di permukaan planet. Nah, jadi saya tinggal hapus saja ini yang cara kedua tadi sebagian. Ini. Di sini kan saya hapus dulu bagian ini ya supaya kalian tidak ada. Ini G kali massa planet per jari-jari planet harus ditambah dibagi G kali massa planet per R. Dengan R ini yang tadi jari-jari planet ditambah jarak dari permukaan planet ke benda tersebut. Nah, tadi kan di soal mengatakan bahwa berapakah percepatan gravitasi suatu benda yang berjarak R dari permukaan planet. Nah, berarti R-nya ini itu kalau kita jabarkan lagi sama dengan itu G dikali massa planet per R di R planet ditambah R planet terus dipangkat 2 kayak gini. Ini saya lupa tulis pangkat 2 nih, bahaya. Nah, G di permukaan planet itu nilainya sama dengan G. Terus G2 yang kita cari sama dengan ini, sama seperti tadi kita eliminasi besaran yang bernilai sama. Berarti ini sisa ini kan RP ditambah RP berarti 2 RP kan, 2 RP per RP. Terus ini dipangkat 2. Jadi ini kita coret RP-nya, jadi dapatnya 2 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 4. Berarti G per G2 itu sama dengan 4. Berarti G2 itu sama dengan G dibagi 4. Jadi percepatan gravitasi di titik yang jaraknya dari permukaan bumi itu permukaan planet itu adalah sama dengan jari-jari planet, itu percepatan gravitasinya sama dengan 9 G dibagi 4 atau 4 kali lebih kecil dari percepatan gravitasi di permukaan planet, atau sebutnya 1/4 kali dari percepatan gravitasi di permukaan planet. Terserahlah kalian mau bilangnya bagaimana nanti. Untuk cara pengerjaannya ini ada yang tidak dimengerti? Ini pada tidur kah atau bagaimana? Enggak, Ustadz, ada bertulis. Oh, kalian tulis. Allah. Bagus.
Ustadz itu tidak pakai lagi satuannya. Tidak ada satuannya karena besaran yang diberikan tadi di soal hanya G saja simbolnya, nggak pakai satuan. Jadi nggak diberikan satuan. Biasanya yang ada satuannya itu yang berbentuk angka. Kalau berbentuk simbol tidak ada satuannya. Oh iya. Yang 5 orang kemarin itu yang waktu hari Selasa sudah ada di Meet kali ini kah? Andi Ahmad, Ansar, saya nggak hafal semua. Ansar, siapa lagi itu yang 3 orang? Oh, ini Lao, Salwa Lao, eh, Amalia Ustadz. oh iya. Amalia dengan satu lagi. Nggak kenal. Aduh, Dengan Mursid, ya dengan Mursid. Mursid kontestan terakhir ya. Sudah ada semua di dalam Meet. Ya Allah, kenapa sih Google Meet yang ini nggak mau ke admit sendiri lagi? Mursid. Masih udah ada. Mursid ini pakai 2. Coba juga. Oh, ada. Terus Ansar ada. Kemudian ada. Oh, ada semua. Terus kenapa 5 orang yang kemarin itu nggak nemu jawaban? Karena susah Ustadz. Gugup yang paling besar Ustadz, gugup. Hah? Kenapa? Grogi Ustadz. Oh, grogi. Atau full pressure karena takutnya nilainya teman-teman dapat rendah semua ya. Ini kita bener-bener. Kayak terbebani sekali begitu kan, karena kita yang ditimpakan semua beban nilai bukan satu kelas, 2 kelas ini. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kayak one way banget ya yang ini. Saya kerja soal one way banget. Lanjut saja. Nah, lanjutnya itu yang bikin saya makin berat nih. One way banget. Ini massa dan diameter sebuah planet masing-masing 4 kali dari bumi. Anggap planet dan bumi memiliki sebuah bola dengan massa jenis serba sama. Astagfirullah, kenapa saya ambil soal ini? Ini kita skip ya. Ini soal pendalaman minat. Kita skip. Kita skip soal itu Itu soal pendalaman minat. Astagfirullah, kenapa kamu masuk dalam situ Kita skip soal itu. Jangan Anda lihat dulu soal itu. Kita lanjut. Kita lanjut di soal yang ini. Jangan Anda lihat soal yang itu. Ini jika kedudukan benda A adalah 1/2 R dari atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan B adalah 2R di atas permukaan bumi dengan R adalah jari-jari bumi, maka perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan B. Berarti caranya mirip dengan soal yang tadi, cuma ini kita tidak cari berapa percepatan gravitasi di permukaan bumi atau di titik manapun. Ini cuma langsung dibandingkan saja. Jadi ada GA, GB. Mana nih kursor?
Jadi yang simbol G1, G2 ini kita ganti dengan GA, GB. Nah, itu cuma ganti-ganti simbolnya saja dulu kan. Rumusnya masih sama kok. Saya hapus saja semuanya. Jadi di sini G besar lagi saya tulis. GA banding GB itu sama dengan G massa bumi per RA pangkat 2 G massa bumi ini FB pangkat 2. Jadi yang cari perbandingannya ini. Jadi yang kita kerja bagian sebelah sini saja nih. Jadi yang ini kita tidak kerja nih, karena ini yang mau dicari perbandingan GA dengan GB. Satuan yang bernilai sama kita coret. Satuan yang bernilai sama. Besaran yang bernilai sama kita coret. Ini G kita coret, massa bumi juga dicoret. RA adalah jarak benda dari pusat bumi ke titik benda. Nah, tadi dibilang A-nya itu posisinya 1/2 R dari permukaan bumi. Kalau yang B katanya itu 2R dari permukaan bumi, dengan R adalah jari-jari bumi. Nih, berarti RA itu R bumi ditambah dengan ini 1/2R. Dengan R bumi itu disimbolkan R, berarti R ditambah 1/2R. Ini kita pangkat 2. Terus berbanding 1/R ditambah RB itu ditambah dengan 2R. Berarti tulisnya di sini 2R terus dipangkat 2. Nah, sama seperti tadi, berarti yang ini yang R tambah 2R ini jadi pengali di atas sini. Jadi di sini 3R per ini dapatnya 3R per 2 kayak begini. Terus kita tutup pangkat 2. Nah, ini R-nya kita coret dengan yang ini. Terus 3-nya kita coret sama yang ini. Berarti ini sisa 1, yang ini sisa 1/2. Ya kan? Kalau 1 dibagi 1/2 dapatnya 2. Kan? Terus kita pangkat 2. Jadi dapatnya itu 4. Jawabannya 4. Nah, kita cari perbandingan di situ yang menghasilkan angka 4. Ya, kaget kalau saya tidak dapat jawabannya. Nah, ini. Jawabannya adalah delta. 4/1. Bisa? Bisa diikuti? Bisa Ustadz, boleh lagi. Soalnya Ustadz jelaskan tadi cepat sekali. Yang bagian mana nih? Yang dari bagian pas di bawah itu 3R. Ini kan pembagian toh. Ini kan pecahan bagi pecahan toh. Supaya jadi perkalian, berarti pecahan yang sebelah kanan ini kita balik nih. Berarti R tambah 2R pangkat 2 dikali dengan yang ini, yang di bawah ini. Berarti nanti yang jadi di atas itu adalah yang 3R ini dibagi dengan R tambah 1/2R. Kalau R tambah 1/2R ya dapatnya nanti 3/2R kan. Terus kenapa ini pangkat 2-nya bisa keluar? Ini bukan, ini materi eksponen kan. Kalau A pangkat 2 dibagi B. Kalau ada pecahan A per B terus dipangkat X itu sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Nah, ini kan sama-sama pangkatnya 2 nih. Ini pangkatnya 2, ini juga pangkatnya 2 kan. Karena sama-sama pangkatnya, berarti saya tarik keluar saja nih pangkat 2-nya ke sini. Supaya saya bisa eliminasi dalam sini. Sebelum saya pangkat 2 kan. Seperti itu. Bisa? Bisa Ustadz. Mohon maaf untuk Google Meet-nya saya enggak tahu aneh nih. Aneh kelakuannya. Dia enggak nge-tweet sendiri. Enggak ada lagi yang masuk. Oke.
Bisa ya? Insya Allah. Ini kalian kan tadi ada yang bilang nulis. Jadi ada yang nulis, ada yang nge-screenshot atau nulis semua. Saya nulis yang penting-penting aja Ustaz. Kalau contoh screenshot sih. Oh, kalau yang ini yang saya jawab Anda screenshot. Iya. Oh, kalau yang tugas Anda tulis. Iyalah, nggak mungkin screenshot. Masa Anda screenshot? Oh, Iya. screenshot tulisannya orang. Ya. Sudah ya? Ya sudah Ustaz. Kalau sudah, ya kirim lagi 5 orang. Jangan dulu kirim 5 orang. Saya kerja dulu soal yang di bawah ini. Tabel berikut ini merupakan data dari 2 buah planet A dan B. Nah, ini atau ini saja yang kalian kerja. Jangan saya takut ada yang sudah kasih kakaknya nih soal. Atau orang lain atau taulah. Ini yang bilang di sampingnya kalian sudah ada tutornya kalian nih yang bantu mau kerja. Lucu banget. Jadi masanya planet A itu X, masanya planet B itu 2X. Kalau diameternya planet A itu 3Y, diameternya planet B itu 2Y. Nah, kemudian ditanyakan berapakah perbandingan percepatan gravitasi di permukaan Semua. permukaan planet A dan B atau GA banding GB. Ya, GA banding GB. GB. Kayak nama orang. Saya bisa hafal kan? Ya, saya bisa hafal. 3Y, 2Y, oke. 9. Ini 1/2. 2/9. Nah, ini jawabannya, 2/9. Nah, ini. Jadi GA banding GB. Terus G massa planet A per RA pangkat 2 berbanding G massa planet B per jari-jari planet B pangkat 2. Karena yang dicari di permukaan planet berarti jari R di sini yang kita pakai adalah jari-jari planet. Tapi karena data yang diberikan adalah diameter planet, berarti harus kita ubah ke jari-jari kan. Hubungan jari-jari dengan diameter itu berarti jari-jari sama dengan berapa kali diameter? Ayo. Jari-jari itu berapa kalinya diameter? 2 kali meter. Jari-jari itu berapa kalinya diameter? Setengah. Setengah. Kalau diameter 2 kalinya jari-jari. Oh iya betul. Ya, hati-hati ngeblur tuh. Jadi diameter jari-jari itu setengah kalinya diameter. Kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Itu bahasanya. Jadi ini kita ubah persamaannya ke dalam diameter. Berarti G-nya dulu saya coret ya. Massa planet A itu adalah X. Ini kita ubah jadi 1/2 dA. Kita pangkat 2 berbanding ini 2X per 1/2 dB pangkat 2. Kayak begini kan? Sorry, dalam kurung.
Nah, kayak begini. Terus ini kita balik. Jadi di sini X. Ini kan kalau mau diubah ke perkalian, berarti yang sisi kanan ini kita balik ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti X per 1/2 DA pangkat 2. Saya pisahkan ini. Ini 1/2 DA. Ini dapat pangkat 2, ini juga dapat pangkat 2. Dikali. Saya juga jangan tulis kali, ntar kalian pusing, ada 2, ada 3x nanti, dikali 1/2, ini juga saya pisahkan, di sini 2x. Nah, kalau kayak begini berarti x-nya saya kasih ketemu dengan 2x ini. Mengerti kah? X-nya saya kasih ketemu 2x, berarti ini x-nya kecoret. Toh? Iya. Nah, terus 1/2-nya ini kecoret juga. Toh? Bisa? Bisa. Oke. Berarti ini sisa 1/2 dB. dB itu 2Y. Kalau DA itu 3Y. Kayak begini. Terus ini dipangkat 2. Ini Y-nya kita coret. Terus 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 itu 9. Kita kali dengan 1/2. Toh? Nah, 2-nya ini kita coret dengan 4. Ini berarti sisa 2. Jadi jawabannya 2/9. Jadi jawabannya itu Bravo. Yang tadi 2/9. Jadi sebenarnya walaupun tidak diubah bentukannya ini 1/2 DA, kalian langsung kasih masuk di sini DA, sama juga hasilnya. Karena ini kan soal perbandingan, kecuali yang kita cari itu adalah angka. Kalau kita yang mencari angka terus kita tidak menggunakan perbandingan, ini jangan diubah ke diameter ya, tanpa melekatkan angka 1/2-nya. Jadi kalau kita mengerjakan perbandingan itu, mengubahnya ke dalam jari-jari ataupun diameter, ya hasilnya tetap sama juga nanti. Jadi di sini kalau langsung diubah ke diameter, tanpa melekatkan 1/2-nya, ya dapatnya juga nanti sama. Kenapa bisa sama? Karena 1/2-nya di sini kita coret juga nanti ujungnya kan. Tuh. Sebenarnya ada cara cepatnya ini, tapi saya tidak mau bahaskan di sini karena kita tidak tatap muka. Kita virtual tatap muka. Saya tidak mau cara cepatnya itu saya beberkan di sini. Terlalu tidak menguntungkan. Ntar orang tahu nih cara cepatnya saya karena saya upload di YouTube kan. Saya nggak suka kalau bukan saya yang kasih. Maksudnya kalau dilihat di YouTube saja, kayaknya terlalu jahat gitu. Taulah, saya mau bilang apa sih? Ntar dah kalau tetap buka. Terus saya sudah hitung-hitung kita masih bisa ketemu sebanyak 8 kali. Kalau ketemu 8 kali kayaknya bisa habis materi ini. Impuls dan momentum. Materi semester 2 bisa habis juga kayaknya Ustaz. Hah? Terlalu cepat kayaknya Ustaz. Materi semester 2 enggak habis kok. Materi semester 2 kayaknya bakal bersisa di gerak harmonik sederhana. Saya enggak bisa sampai itu. Ini kita sudah sampai materi semester 2 belum Ustaz? Sudah sampai. Tapi yang kita bahas kulit nih, karena dalamnya tuh nanti di pendalaman minat. Ayo Ustaz. Itu dulu, ini yang bicara Ahmad kan? Iya Ustaz. Tunggu dulu, ini Anda bilang seperti ini karena di tempat bimbelnya Anda saja yang Anda materi sejauh ini. Temanku tanya materi bagaimana? Saya bilang di sini, dia bilang cepat sekali. Dia materinya sekarang di mana? Di gerak lurus.
Di vektor Ustaz. Masih vektor. Oh, konkret. Iya. Mungkin dia kalau bahas bukan kuilnya dia langsung dengan anunya kayaknya Ustaz. Dalam-dalamnya. Sampai dalam-dalamnya. Ya, jadi Kalau kita bahas itu dalam-dalamnya, Anda siap-siap menderita. Karena kita tidak tetap muka, baru saya bahaskan dalam-dalamnya. Taulah, kalau kalian mau boleh juga kita stop di sini nih nanti. Di hukum gravitasi Newton baru kita bahas dalam-dalamnya. nanti saya dalam-dalamnya. Tahu Ustaz. Boleh juga kalau kalian mau loh. Saya senang juga sih terkadang. Ini saja belum tentu kita paham Ustaz, apalagi pendalaman minat. Iya Ustaz. Sudah ya? Sudah? Sudah Ustaz. Kira-kira kalau saya kasih soal nih, betulan bisa selesai tidak? Ini iya. Bisa tuh 25 menit. Mana soalnya saya tidak ketik lagi. Harusnya saya ketik ya. Ini soal ini loh. Kenapa saya angkat ya? Oke. Atau begini saja. Kalian bantu jawab saya saja yang ini nih. Ini kita anggap bukan pendalaman minat nih. Nggak terlalu susah sih. Yang susah tuh nanti kalau kalian ketemu operasi matematika baru. Bolehlah dikerja yang ini. Tapi caranya kasih ke kalian nih. Saya kasih rumusnya saja baru kalian yang hitung kah? Boleh Ustaz. Apa rumusnya massa jenis? Ada yang masih ingat rumusnya massa jenis? Massa jenis apa Ustaz? Sembarang. Massa jenis air rho kali G kali H. Aduh, itu tekanan. Oh iya, tekanan. Sorry. Massa jenis yang mana Ustaz? Itu lama sekali. Massa jenis yang mana? Massa jenis itu ini rumusnya. Rho sama dengan, ada yang sudah keingat? Rho sama dengan M kali A. M Kali A. Kalau M M per kali A. A kan gaya. Iya. M per V. M per V. Masya Allah. Anda dapat di mana? Masya Allah. Saya jawab A. Insya Allah. M per V. Kan tadi di soal itu mengatakan berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti bola. Berarti V-nya yang kita pakai ini V apa? Kecepatan roda. Kan tadi di soal ini, soal yang tadi, nih, itu dianggap planet dan bumi itu adalah sebuah bola. Kalau sebuah bola berarti V yang kita pakai di sini V apa? Ya Allah, Anda tinggal ulang saja kata yang saya sebut tadi. Oh, bola. V bola, ya Allah. Apa bola? Kalian kok mikirnya jauh banget ya. Kalau volume bola apa rumusnya? Ayo. Nah, itu yang jadi tahu.
Kalian tahu kok materi Volume. dimensi 3, sisi lengkung. Kalian pelajari di kelas 3 loh, jangan terlalu kelupaan gitu. Ayo dong. Bola kayak googling tuh kan, kalian bisa googling juga sih. Kan saya nggak lihat kalian nge-googling juga. Apa rumusnya? Ya elah. Kok pada diem nih? Apa rumusnya volume bola? Pada ke-mute semua nih. Nggak ada yang nyaut. Ada yang sudah dapat volume bola sama dengan Saya dapat ini Ustaz, 4/3 kali Pi kali R3, betul itu? R3 atau R pangkat pangkat 3. R3, Iya, itu. R3. Oh. Kalau orang sebutnya R3 itu begini nih, R3. Kalau 3-nya di atas ya R pangkat 3. Berarti di sini M per R 4/3 Pi R pangkat 3. Jeleknya yang saya tulis. M per 4/3 Pi R pangkat 3. Kayak begini kan? Nah, di rumus yang tadi G sama G M per R pangkat 2, ini ada hubungannya loh yang bentukan ini sama yang ke sini. Bagaimana caranya hubungkan yang ini dengan yang rumus ini? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Itu R pangkat 2 jari-jari Ustaz. Ini sebenarnya Nggak R-nya sama nih, R-nya sama. Sorry. Oh, nggak dikasih tahu kah berapa jari-jarinya? Tidak. Dia cuma sebut R-nya segini, R-nya segini dalam simbol. Tidak dalam angka. Nih, 4 kali dari bumi. Oh, itu diameter ya. Diameter. Berarti mirip sama yang cara kerja soal yang ini tadi. Walaupun kita pakai diameter maupun jari-jari, hasilnya tetap sama karena soal perbandingan. Nah, ini kita juga kerjakan dengan cara perbandingan. Jadi baik diameter maupun jari-jari ya hasilnya tetap sama. Kalau kita pakai diameter di sini rumus volume bola itu jadi 1/12 di sini. Ada yang punya ide bagaimana caranya diubah dihubungkan rho ini yang rumus M per 4/3 Pi R pangkat 2 menjadi M per R pangkat 2. Ada yang punya ide? Kalian jarang sih menemukan bentuk seperti ini. Jadi caranya kalau menghubungkan kedua persamaan seperti ini, ya kita bikin bentukannya ini, bentukannya yang ini sama seperti yang ini. Caranya ya kita tarik M sama R pangkat 2-nya dari persamaan ini. Bagaimana caranya kita tarik? Ya tarik biasa. Tarik sis. Oh ya enggak. G, M. Nah ini kan M per 4/3 Pi R pangkat 2. Di mana M sama R pangkat 2-nya ya kita pisah R pangkat 3-nya ini menjadi R dikali R pangkat 2. Kayak begini kan? Toh? Terus M sama R pangkat 2-nya ini saya sisakan di sebelah kanan. Berarti 1/4/3 Pi kali R dikali M per R pangkat 2. Ini kayak gini. Bisa.
Bisa kira-kira? Itu tadi R-nya kan Ustaz pangkat 3 yang volume. Kan R kali R kali R pangkat 2 kan R pangkat 3 nanti. Oh iya. Ini kan sama dengan rho. Nah, bagaimana caranya supaya sisa M per R pangkat 2 di sisi kanan? Ya yang ini saya kasih pindah ruas ke sebelah sana. Berarti hasilnya M per R pangkat 2, yang M per R pangkat 2 itu sisanya hasilnya sama dengan rho dikali. Ini kan kalau pindah ruas berarti dibalik kan pecahannya. Berarti langsung dikali 4/3 pi kali R. Jadi M per R pangkat 2 itu persamaannya berubah menjadi G dikali 4/3 pi kali rho. Kenapa saya tidak tulis rho-nya duluan? Saya tulis rho-nya di belakang, tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa Ustaz. Jadi kalau berdasarkan turunan persamaannya, nah ini tidak sempat saya tulis. Ini saya tulis bagus dulu ya, tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa Ustaz. Itu apa nah? Nah, yang ini M per R pangkat 2-nya ini yang diganti ke sini. Nah, ini persamaan yang kita pakai nanti. Kira-kira kalau sudah sampai ke persamaan sini, kalian bisa kerja atau tidak? Kalian bisa kerja atau tidak? Oh, nggak ada yang nyaut. Kalau nggak ada yang nyaut, saya yang jawab. Yang mana Ustaz? Kalau sudah sampai di sini, di persamaan yang ini, kita mau pakai nanti. Kan yang ditanya G planet berbanding G bumi. Nah, ini persamaan G ini. Berarti Anda tinggal tulis ulang ini kan di sebelah sini. Kalau seperti itu, kalian bisa selesaikan atau tidak? Oh, jadi mau dibandingkan tapi pakai rumus yang itu yang G sama dengan yang ada V bolanya itu. Bisa kira-kira atau tidak? Kalau bisa kita tunjuk 5 orang, no? Susah kayaknya Ustaz, nanti kalau ditunjuk nggak ada lagi yang jawab. Gampang kok ini. Sekaligus kalian lihat cara cepatnya toh. Cara cepatnya tidak pakai rumus. Kita maksudnya tidak pakai mencakar. Mencakar juga sih. Apa sih yang saya mau bilang? Ada cakarannya lah, tapi tidak banyak. Tidak sebanyak yang kalian tadi tulis. Ini kan yang ditanyakan di soal, perhatikan baik-baik. Karena ini akan sekejap saja. Oh tidak ya? Enggak sih. Ini, anggap planet dan bumi sebuah bola dengan massa jenis sama. Jadi kalau cara cepatnya saya kerja itu, kalau yang bernilai sama kita coret. Jadi kita tidak masukkan dalam hitungan. Saya ulang, yang bernilai sama kita tidak masukkan dalam perhitungan. Ingat itu kata kuncinya nih, cara kerjanya saya.
besaran yang bernilai sama kita tidak masukkan dalam hitungan. Rho-nya kan sama. Ya. G-nya sama kan untuk semua perhitungan itu. Iya. 4/3 pi-nya juga sama. Berarti yang bersisa apa? R-nya kan. Terus dikatakan di sini R-nya planet 4 kali R-nya bumi. Berarti R-nya planet berapa? Di diameter itu, Ustaz. Ya Allah. Nih. Tadi 1/2D berbanding 1/2D. Ya Allah, 1/2-nya dicoret lagi. Anda masih menggugat yang ini. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau perbandingan mengubah R-nya menjadi diameter itu enggak efek. Kalau perbandingan ya. Iya. Jadi kan di situ mengatakan bahwa diameternya itu 4 kali dari diameternya bumi. Kalau 4 kali diameternya bumi berarti yang bersisa di sini 4. Yang untuk planet bumi berapa? Kalau 4 planet bumi berapa? Ini udah berasa cepatnya kalau Anda 16. 16. Kan jari-jarinya planet 4 kali bukan jari-jari. Diameter. Bagaimana Ustaz? Apa? Bagaimana? Kan diameternya planet. Lihat soal dah. Ya Allah, enggak berasa cepatnya ini kalau Anda diulang-ulang kayak gini. 4 kali mana nih tadi? Nih. Diameter planet itu 4 kali dari diameternya bumi. Toh, berarti kalau planetnya punya 4, berarti buminya punya berapa? 16, bukan? 1. 6. Jadi planetnya 4, buminya 1. Jadi jawabannya itu 4/1. Sampai situ saja. Cara yang ini bisa dipakai sama soal yang tadi. Soal yang mana nih? Ini kita buktikan pakai cara yang untuk soal yang di atasnya. Jangan soal yang di atasnya. Ini soalnya di atas. Jangan. Kita pakai yang soal di bawah nih. Yang ini nih. Ini kan sama-sama berada di bumi. Toh? Ini kan sama-sama berada di bumi. Berarti masanya bumi kita abaikan. Berarti yang bersisa apa? Nggak ada yang nyahut. Sudahlah. Cara cepatnya nanti kita pas ketemu saja. Cara cepatnya bagaimana Ustaz? Cara cepatnya yang ini. Yang sudah saya jelaskan. yang dicoret-coret itu? Jadi segitu. Jadi cara kunci untuk menjawabnya cepat itu variabel atau besaran yang bernilai sama kita abaikan. Kan tadi rho-nya sama. Iya. G-nya sama, 4/3 pi-nya sama. Berarti ini kita abaikan saja. Berarti sisa R saja yang kita lihat. Nah, jari-jari sama R itu kalau perbandingannya kan nilainya sama. Yang tadi 1/2D, kalau kita bandingkan D planet sama D-nya bumi. Ini kan 1/2-nya tercoret juga ujung. Toh? Berarti sisa D planet sama D bumi. Toh? Mengerti kah? Nggak seru kalau nggak dicepat-cepati karena nggak terlihat cara cepatnya. Kalau dijelaskan ya panjang juga ujung. Kalau dijelaskan, kenapa bisa jadi cepat begitu? Karena apa ya? Tahulah, nanti kita ketemu saja baru Anda lihat cara cepatnya. Susah ngejelasinnya di sini. Dan salah satu
panjangnya yang biasanya itu saya tulis di sini ya. Ini G coret, 4/3 pi coret, row planet sama row bumi coret. Nah, berarti ini kan R planet berbanding dengan R bumi. Jadi 1/2 D planet berbanding 1/2 D bumi. Nah, ini 1/2-nya kita coret. D planet 4 kali D bumi. Sudah 4/1. Jadi cara cepatnya itu dia potong di bagian sini nih. Nah, kepotong semua. Jadi yang bernilai sama kita tidak lalui lagi nih sistem coret-coret. Karena yang sama itu kita sudah coret dengan asumsi bahwa besaran yang bernilai sama kita tidak usah hitung. Karena memang kalau sama ya kena coret kayak begini. Seperti yang kita lihat yang berbeda saja. Itu alasannya cara ini jadi cepat karena kita sudah eliminasi di kepalanya kita bahwa yang bernilai sama coret saja. Paham Ustaz, paham. Sudah ya. Kayaknya untuk kali ini nggak ada lagi nilai yang diambil ya. Terus nilainya kalian untuk bab ini apa? Sudah lain kali lagi baru kita ambil nilai. Pertemuan berikutnya cobalah mengerjakan walaupun itu susah. Nggak ada betul nanti nilainya tuh. Biasanya Ustadz kasih soal caranya beda Ustadz dengan yang Ustadz contohkan. Iya, karena yang saya mau kasih sebenarnya nanti yang ini. Kalau Ustadz kasih sama mungkin bisa kita jawab. Yang kemarin sama atau beda caranya? Beda Ustadz, beda kayaknya. Beda. Sama sih, tapi simbol Sama, dia cuma banyak angkanya makanya. tidak ada, berubah jadi simbol Nah, itu. semua. Kan kemarin itu angka saja yang saya kasih terus toh, pas jadi soal bukan angka tapi simbol. Ansar betul jawaban Ansar? Nggak tahu di mana sudah itu jawaban. Astaga. Ini belum habis kak ya, belum habis. Kita jawab yang kemarin. Mana nih ini kan? Ini kan? Yang Iya itu Ustadz. Yang ini kan? Iya. ini kah? Nah, ini. Iya, cocok nih. Iya. Yang di atas ini angka kan terus angka, ada angkanya. Nah, yang ini nggak ada angka. Sebenarnya cara kerjanya sama, cuma angkanya ya diganti simbol. Bagi yang memiliki kesulitan simbol, menakutkan seperti ini. Jadi massa planet A 4 kali massa planet B. Nah ini tulis memang MA 4 kali MB. Terus planet A dan planet B ini terpisah oleh jarak R. Ustadz papannya mana Ustadz? Tunggu, saya nyatat soal dulu. Oh. Terus ada benda uji bermassa M berada pada jarak R dari pusat planet A. Nah, berarti ada di sini benda itu jaraknya. Aduh, jelek gambarnya. Jaraknya R. Terus
memiliki gaya gravitasi 0, maka jarak R adalah, nah, kalau gaya gravitasi 0 berarti kayak gini nih. Kayak gini. Jadi ini yang benda uji ya. Ini planet A, ini planet B. Jarak planet A dan planet B adalah R besar. Jarak A ke benda uji adalah R kecil. Nah, berarti jarak dari benda ke RB itu R besar dikurang R kecil kan? Nah, ini cara kerjanya, berarti gaya gravitasi A sama dengan gaya gravitasi B. Ini enggak usah saya jelaskan kenapa bisa sama kan? Iya. Nah, sudah kita tahu kemarin kenapa bisa sama. Terus ini G massa uji kali massa planet A per R A pangkat 2 sama dengan G massa uji kali massa planet B per R B pangkat 2 kayak gini kan. Terus G-nya kita coret, massa benda uji kita coret. Bisa? Bisa. Nah, MA ini 4 MB. Ya ganti di sini MA-nya jadi 4 MB per RA ganti dengan ini. R pangkat 2 sama dengan MB per di sini R kurang R pangkat 2. MB-nya kita coret. Toh, berarti ini sisa 4, ini sisa 1. Bagaimana caranya supaya hilang akar pangkat 2-nya? Berarti ini kita akarkan. Toh? Kalau kita akarkan berarti ini sisa 2, yang ini R. Kalau sebelah sini sisa 1 karena akar 1 ya 1. Terus ini berarti sisa R kurang R. Berarti ini kali hilang. 2R kurang 2R, ya elah. 2R besar kurang 2R kecil sama dengan R. Berarti 2R besar sama dengan 3R kecil. Atau R kecil ini adalah 2R per 3. Sudah, itu jawabannya. Biasa saja, cuma bentuknya simbol, bukan angka. Ustadz bilang kemarin apa? 1,5. Saya nge-stuck di anu. Saya bilang 1,5. Sorry, salah jawab. Terbalik ini. Ternyata Terbalik Sebetulnya angkanya. banyak. Terbalik angkanya. Saya ingatnya 3/2, ternyata 2/3. tunggu. Andi belum kasih soal ini ke tutornya Andi. Tidak ada tutor Ustadz. Ah, Anda sudah berhenti? Tidak, masih Ustadz, masih. Terus kenapa Anda Cuma- kasih soal ini ke dia? Tidak kenapa? Anu memang. Mau coba-coba sendiri? Awalnya coba-coba. Oke. Andi enggak pernah tanya-tanya soal ke tutornya Andi? Bukan tutor itu Ustadz. Iya, tentor. Bahasa Indonesianya tentor. Tidak Ustadz, tidak. Kenapa? Ya, nanti kayaknya Anda tidak mau menjawabnya sekarang ya. Rumahnya Andi dari tempat itu jauh kah? Dekat Ustadz, dekat. Kalau naik Anda di jalan itu juga? tidak, Soekarno-Hatta saya. Anda di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ini yang jalan di ada gubernurnya itu.
kantor gubernur. Bukan Ustaz, jauh-jauh. Emang Jalan Soekarno-Hatta. Saya tak ingat Jalan Soekarno-Hatta. Oh, Jalan Soekarno-Hatta itu jalur 2. Bukan Ustaz. Bukan. Dikira yang ke atas itu kalau terus-terus ada tempat golf ya kan? Udah tau udah lama sekali. Bukan di situ. Rumahnya Anda itu dekat apa yang ikonik? STQ. Jalur 2 dong. Jalur 2 anu Ustaz, Sigma terus ke sana. STQ itu yang turun ke jalan trans atau yang masih di 2 lajur itu? Masih di situ 2 lajur itu. Yang Dari jalur 2 Manice. yang Anda maksud ini yang yang setelahnya Sigma. Iya, wali kota, jalan ke wali kota. Oh, itu yang dibilang jalur 2. Kayaknya Ustaz. Ya, orang dulu loh. Siapa lagi orang Palu di sini selain Andi? Nyahut dulu. Saya Ustaz. Itu dulu. Jalur 2 itu betul itu yang dibilang Andi. Ya Allah, yang bilang saya ini nggak nyahut lagi. Jalur 2 itu orang Palu nyahut dulu dong. Ini orang Palu juga nih, diam-diam aja, Aziza. Aziza bukan orang Palu kak? Kayaknya orang Palu. Iya Ustadz, jalur 2 itu Jalan Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin. Bahaya nih. Oh, persepsi kayaknya yang salah ya. Oh, kayaknya saya yang salah budaya, kalian yang salah persepsi. Jadi budayanya di sini bilang jalur 2 itu setelah Sigma. Bukan Ustaz. Bukan. Maksudnya saya jelaskan jalur 2 itu setelah Sigma. Iya, setelah Sigma kan? Iya. Kalau yang sebelum Sigma namanya apa? Soekarno-Hatta. Nggak boleh dibilang jalur 2. Bukan jalur 2 itu Ustaz. Karena Yang biasanya yang dibilang jalur 2 itu Jalan Muhammad Yamin. Itu dibilang jalur 2. terus saya bilangnya apa dong yang ini? Yang Jalan Soekarno-Hatta. Iya, Soekarno-Hatta. Oh iya, Jalan Soekarno-Hatta itu, terima kasih. Anda di bagian mananya Jalan Soekarno-Hatta? Dekat STQ, kebetulan dekat STQ. Ya maksudnya satu jalur Ustaz. Turun lagi ke bawah ada lampu merah besar. Oh, kita turun di lampu merah besar. Iya situ. Kan itu Soekarno-Hatta ujung situ. Soekarno-Hatta ujung. Berarti yang perempatan yang itu, yang perempatannya Sigma. Iya, perempatan Sigma itu Ustaz. Kita turun ke bawah. Nah itu sudah. Rumah ke sebelah kiri. Rumahnya Anda sebelah kiri. Nah, Ya, pas. banyak rumah di sebelah kiri. Iya, cuma rumah kayak situ Ustaz. Oh, rumahnya Anda saja yang sebelah kiri. Wah, Masya Allah. Berarti ada tetanggamu. Tetangga aku di belakangnya tuh. Oh. Ya, nanti kita bahas ulang deh. Kayaknya rumahnya Anda nanti kedeteksi di YouTube gara-gara kita upload ini. Sudahlah. Sudah ya. Saya berharapnya pertemuan berikutnya Anda jawab soal loh, bukan Andi Ahmad saja. 5 orang yang ditunjuk nanti di pertemuan berikutnya itu bisa jawab soal. Jadi pelajari memang slide-nya buru-buru. Bisa ya. Jadi yang berikutnya itu kita bahas tentang hubungan gaya gravitasi dengan materi gerak melingkar sama hukum Kepler. Kalau hukum Kepler kalian sudah pelajari kayaknya waktu SMP hukum Kepler. Belum dipelajari kayaknya Ustaz. Materi kelas berapa?
Ya udahlah, nanti lain kali. Ya, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, yang itu tadi yang terakhir saya bilang, saya berharap ada yang jawab soal nanti di pertemuan berikutnya, karena sisa pertemuan itu materi gerak melingkar. Kalau nggak ada yang jawab, berarti bab ini nggak ada nilainya. Sudah ya? Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisa kayaknya nggak bisa kasih keluar suaranya ya. Dia ngechat doang. Ada yang belum dikonfirm. Confirm. Ustadz, Among Us Ustadz. Apa? Mumpung ada Google Meet, ajak ke Fikar Ustadz. Oh, Jangan Astaga. dong, banyak orang di sini. Ya kali aja ada yang mau main Among Us nanti bareng tim fisika, kali aja ada yang mau main. Tapi taulah, nanti malam belajar loh, bukan main ntar malam. Ika malam minggu Ustaz. Iya, malam minggu Ustadz. Malam minggu bimbingannya fisika. Oh, apa Ih, ini? kesiannya, astaga. Ayo aja Ahmad mau ngebolos. Ntar lah, lain kali lagi. Among Us. Kalian ini ndak ada nggak grupnya kalian yang tidak ada gurunya? Aduh, Banyak Ustadz. Banyak. Ustadz. Wah, semuanya. ada Kelas grup. ada Ustadz. Yang di kelas ada, yang angkatan ada. Grup main Maksudnya ada. grup yang satu angkatan yang nggak ada gurunya. Ada Ustadz. Banyak, Ustaz. Boleh kali itu nanti Andi Ahmad nge-share di situ kode room. Kali aja yang mau ada yang ikut. Udah bikin grup dorong Ustadz untuk Among Us. Gila orang gamenya juga nggak bakal tahan 1 tahun juga. Di make Ustadz. Ribut kamu di situ, betul, mau ke situ enggak? Gak terlalu ribet juga sih. Orang cuma Mas, nge-share ya. kok, nge-share room sama beberapa chat lainnya. Bukan beberapa, sama beberapa banyak chat lainnya. Banyak sekali. Sudahlah, udah deket. Sudah ya, saya yang live duluan. Iya, Ustaz. Kan, misalnya.